Ulang ya. Kamu Hello everyone, hai, gimana kabarnya? baik. Setelah sekian lama baru bikin video lagi yang Yang kedua ya yang ini. kedua. Yang pertama lumayan itu loh, cukup. Ya, karena ada nama Toporoso sih di situ. Mohon maaf. Karena kita ngetek Toporoso ya di situ. Jadi otomatis orang kayak tertarik apaan sih ini gitu. Sekarang kita udah 2024. Iya, Ini udah kita 2 tahun 2024. yang Dua lalu. tahun yang lalu ya. Wow. Long story short, kayak kemudahan kemudahan dewasa Sorry, ini sorry. tuh justru kayak nggak sih, bikin kita tuh jadi apa, mudah bosen gitu. Ini kan kita tuh Oh, sangat-sangat mudah sekali untuk kayak misalnya eh beli makan. beli makan. Ya, beli makan gitu, kita Tinggal GoFood tinggal aja. GoFood aja Mm-mm. gitu, tinggal milih apa Betul nih, sih. gini gini gini. Terus juga kayak misalnya gini, sekarang tuh banyak makanan-makanan yang kita gampang banget untuk dapetin gitu loh. Kayak kita mau makan ayam misalnya, gampang banget, Mm-mm. di mana-mana orang juga jual ayam Oh gitu. iya iya. Tapi itu kayak, menurutku loh ya, aku sepintas berpikir itu kayak membuat justru kita itu jadi semakin mudah, pertama mudah bosan, kedua kita jadi level sensitivitas kita terhadap barang mewah tuh jadi semakin rendah gitu loh. Jadi maksudnya kita tidak lagi memandang sesuatu yang sebelumnya itu kita mewah gitu, sekarang jadi kayak be aja sih gitu, karena semakin mudah Hmm. digapai Oh iya gitu. iya, iya. Ya Karena nggak? semakin banyak fiturnya, Betul. semakin banyak yang menirukannya juga, yo ya udah wis biasa gitu. Itu sih ya, kayaknya yang kamu maksud itu adalah eh, orang-orang itu kayak nggak punya motivasi sesuatu itu. Motivasi kan, karena ada gapnya, harusnya ada gapnya. Orang yang termotivasi atau pengen pengen melakukan ini kan kayak semacam akan jadi males kan orang-orang, Ya akan betul, jadi males semua kan. semakin Nah, semakin males, males karena mudah. daya juangnya Nah, jadi menurun. daya juangnya semakin rendah. Nah, kenapa daya juangnya semakin rendah? Karena ada gap yang harusnya itu bergap Ya, heeh, heeh. tapi tidak bergap. Betul betul betul. Karena mudah itu ya, kemudahan Mudah, itu tadi karena ya. mudah. Sehingga orang-orang masa kini yang males di beberapa momen, di beberapa aktivitas, akhirnya mencari aktivitas lain yang dia dia ngerasa ada gap di situ, sehingga dia punya daya juang untuk memperjuangkan sesuatu hal. Oh iya sih, iya iya iya, benar juga sih. Jadi suatu yang, maksudnya gini, karena kita jadi mudah bosan mungkin ya. Jadi kita Mm-mm. akhirnya mencari suatu hal yang itu Nah, membangkitkan ini motivasi pertanyaan kita menarik. lagi. Emang kan kita berdua itu ya, eh sepasang kekasih ya. Nah, Ya, kamu ada nggak pernah bosen sama aku? so far enggak sih. Nah, itu kenapa? Ya karena kita, pertama, kita jarang ketemu ya. Oh iya iya. Jadi maksudku, LDR gitu ya. ya kita ada dalam hubungan jarak jauh gitu. Jadi selalu ada gap yang kamu bilang tadi tentang gap itu. Betul. Selalu ada gap yang membuat eh tantangan baru gitu, tanda kutip loh ya, gitu, kayak challenge gitu. Karena pertama kita harus gimana caranya jarang ketemu tapi tetap connected Mhm. gitu-gitu. Tantangannya jauh lebih banyak menurut aku loh, yang aku rasain, nggak tahu kalau Karena kamu. anu ya, komunikasi, lebih ke Iya, arah komunikasi terus. komunikasi, terus kayak ada pencapaian-pencapaian apa yang itu, Mhm. maksudnya gini, yang mungkin kalau orang nggak LDR itu bisa dijalani Nah, bareng, tapi kita harus. berarti itu kan bisa dikaitkan ya. Misalkan itu kan cuma contoh, aku memberi contoh itu. Kita tidak membahas itu. Oke. Ya Iya nggak iya membahas iya, itu. betul Aku memberi contoh. ya. Nah, misalkan berarti kan kuncinya untuk baik ada gap atau enggak, itu kuncinya komunikasi. Ya enggak? Misalkan kalau misalkan katakanlah kamu eh, lama nggak ketemu pasanganmu, tiba-tiba ketemu, ya kan? Mm-mm. Jadi gapnya itu yang dulunya segini itu jadi segini Setelah ketemu setelah ketemu. Tapi ya. kan tetap ada komunikasi di situ. Walaupun gapnya Oh iya segini iya atau iya segini. iya, oke oke. Nah, berarti otomatis
yang kamu maksud di pertanyaan sebelumnya yang Mm-mm. tentang fenomena masyarakat itu Mm-mm. basically it's about communication Oke. basically. Nah, but what kind of communicationnya? What kind of Nah, communication? itu yang harusnya kita menarik untuk dibahas kan. Berarti komunikasi di sini itu mungkin maksudnya adalah ini ya, apa? Bagaimana caranya kita untuk tetap terkoneksi gitu Kak, maksudnya Iya, lewat komunikasi. dan basically tidak hanya communication. Di dalam communication itu kan ada semacam saling memahami. Komunikasi itu kompleks ya. Kompleks. Enggak, komunikasi itu enggak hanya ngomong gini Bukan ya, hanya soal teman-teman ngomong ya. ya. Enggak hanya share pendapat, tapi kita harus saling memahami, saling mengerti. Betul. Jadi kalau ada orang-orang udah dikomunikasikan udah, tapi kamu ngerti enggak, ya berarti bukan komunikasi itu. Karena pada dasarnya definisi komunikasi itu apa sih? Ya dua arah. Ada Perpindahan informasi gitu ya? iya. Atau gimana? Kan karena informasinya berpindah, otomatis informasinya itu harus dipahami oleh pihak yang kita komunikasikan loh. Ya. Nah, kembali lagi ya ke komunikasi tadi. Walaupun ada teknologi atau enggak, atau walaupun ada gap atau enggak itu tadi, komunikasinya harus jalan. Nah, komunikasi yang di sini maksudnya apa? Komunikasi tentang diri kita sendiri. Oh, gitu konteksnya. Oke. Jadi apa ya, how we can play. Jadi bisa kayak ngeplay gitu loh. Kadang gapnya ada, kadang enggak ada atau enggak gitu. Jadi bisa communicate itu Kalau di misalnya dalam diri kita sendiri. konteksnya adalah kemudahan kita dalam, misalnya kita mau makan gitu. Kita mau makan let's say kayak gacoan gitu, let's say ya. Nah, sekarang gacoan itu kan buka 24 jam nih biasanya, dan kita bisa mengakses itu melalui GoFood. So kita nggak akan mengalami kesulitan untuk bisa memakan itu ketika kita ingin gitu. Betul. Nah, jenis komunikasi seperti apa nih yang supaya kita nggak bosan dengan itu? Ingin gacoan itu kan karena lapar ya. Karena ada kekosongan, ada gap yang bernama lapar, sehingga harusnya kita bisa mengkomunikasikan kelaparan itu dengan tidak segera kenyang. Jadi harus ada gap yang kosong gitu loh. Jadi nggak semuanya terpenuhi sepenuhnya. I see. Sehingga kebosanan itu tidak terjadi. Jadi sebenarnya kontrol diri ya, kontrol diri. Apa ya? Pada akhirnya itu arahnya tuh selalu tentang kontrol diri kita sendiri ya. Berarti gap itu kita yang ciptakan gitu loh maksudnya. Kita create kan, kita punya apa ya, daya cipta yang sudah alamiah sudah kita punya. Nah, kan daya cipta itu alamiah, otomatis kita harus tahu dulu baru bisa menggunakan gitu. Jadi tahu apa nih maksudnya? Tahu bahwa kita itu bisa meng-create. Our mind, kita bisa meng-create our mind. Makanya kita harus tahu dulu mind itu apa gitu loh. Nah, karena objeknya itulah yang bisa untuk komunikasi itu tadi. Oke, aku jadi menarik. Ini ada beberapa hal di kepalaku yang kayak bercabang ya. Maksudnya ada beberapa hal yang wah, ini sangat menarik untuk diobrolin. Yang pertama tadi tentang soal komunikasi atau penyampaian informasi, dan yang kedua tadi soal mind. Nah, kalau mind sendiri menurutmu gimana? Ini kalau menurutku ya. Ya, menurutku. Opiniku ya teman-teman. Bisa salah, bisa enggak. Ya, namanya juga opini kan. Mind itu terdiri dari 4 hal kalau menurutku. Yang pertama adalah thought. Thought itu pengetahuan, pemikiran. Yang kedua itu memori, ketiga feeling, keempat image. Oke. Ini ada di buku seri. Ada di buku seri seri kesadaran yang ketiga ya. Jadi kenapa kok nggak ada orang yang berkata thoughtfulness? Kenapa banyak orang berkata mindfulness? Karena thought itu adalah salah satu dari mind. Sehingga mindfulness itu bukan sebagian, tapi dia keseluruhan. Oke. Nah, dari situ, dari mind itu tercipta banyak konsep-konsep soal diri dalam tanda petik. Mm. Sehingga diri ini harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu.
kalau udah masuk ke ranah diri itu harus A B C, berarti kan itu sebenarnya konsep kan, konsep. which is didapat dari informasi kita secara general, maksudnya dari lingkungan, dari apa yang diajarkan kepada kita selama ini gitu. Betul. Ya, terus Dan komunikasi tadi, yang berkaitan dengan komunikasi tadi. Jadi setelah kita tahu mind itu apa, berarti kita bisa meng-create mind. Sehingga kita meng-create mind itu dengan komunikasi antar mind, antar kita dengan kita, oke, I see. antar konsep dengan konsep lain. I see. Nah, sehingga I see. gap itu bisa kita minimalisir. Maksudnya gini, gap itu tidak membuat kita misery, tidak membuat kita menderita. Yang kayak kamu tadi di pertanyaan awal, kalau ngomong apa, kita kan sebenarnya mudah males, mudah gini, akhirnya kita menderita kan, karena kemalasan kita Karena sendiri. kemalasan itu. Nah, sedangkan kemalasan itu terdapat didapat dari gap yang terus terisi. Tidak ada kayak semacam mekanisme. Oke, iya. Mekanisme untuk berkembang karena Iya. dia itu tidak merasa kurang. Betul. Ini yang agak tricky. Di dalam konsep kesadaran, merasa kekurangan itu tidak boleh. Tidak boleh kita alami. Nah, sedangkan di dalam motivasional diri, itu rasa kekurangan itu harus ada. Setuju. Ya kan? Nah, yang aku maksud, aku tidak menolak dua konsep itu. Itu bukan dua hal yang saling berseberangan ya. Aku lebih ke jalan tengahnya. Oke, jalan tengahnya Bahwa kamu itu sudah tahu mind atau rasa kurang itu kan dari mind. Oke, iya. Kita udah tahu itu. Nah, habis itu kita gunakan untuk apa? Oke. Jadi kita menggunakannya dengan kesadaran, bukan kita digunakan. Oke. Jadi yang aku maksud komunikasi di awal itu adalah kita sudah selesai dengan pengetahuan mind itu, sehingga kita gunakan dengan sadar. Oke. Bukan dengan tidak sadar. Oke. Nah, kalau kita gunakan dengan tidak sadar, maka itu timbul misery, timbul penderitaan, kekecewaan, kegelisahan. Jadi koyo kamu itu majikannya. Si main itu ya apa? Babu atau slave-nya. Jadi kita di sini memposisikan diri sebagai, kalau yang sering kamu bilang mungkin seperti pengamat gitu ya. Betul. Pengamat dari konsep-konsep yang ada di kepala kita atau ada di dalam benak atau di kepala kita, seperti itu ya. Cuman kita tidak menolak itu. Oke, kita nggak menolak itu. Aku menggarisbawahi bahwa semua konsep yang ada di kepala itu benar, itu baik. Oke. Kalau kita tahu cara menggunakannya. Oke. Makanya aku dari awal kan ngomong komunikasi, karena ketika kamu nggak communicate with yourself, itu kamu nggak tahu itu siapa. Konsep-konsep itu datang dari mana, terus gimana cara nggunainnya, itu kan perlu kenalan, perlu komunikasi, perlu makrifat mind gitu loh. Makrifat kan pengenalan ya. Oke, jadi mungkin gini, kita langsung ke prakteknya ya, praktek dalam kehidupan sehari-hari gitu. Betul, misalnya ada beberapa contoh, kayak misalnya kalau contoh yang sederhana mungkin soal tadi ya, ketika kita sudah saking mudahnya kita untuk menggapai sesuatu di era seperti ini, itu akhirnya menimbulkan rasa kebal terhadap perjuangan gitu ya. Maksudnya kayak malas, akhirnya jadi malas berjuang gitu. Misalkan ya, kalau lapar datang, kita dikendalikan lapar itu untuk impulsif memesan itu tanpa perjuangan memesannya kan. Oke. Atau kita hold dulu sih sebentar, kamu lapar, Ya, lapar kenapa, butuh apa, dan seterusnya. Oh. Sehingga kita menggunakan lapar kita, bukan kita yang digunakan. Gini ya, kalau bisa aku simpulkan secara garis besar, kita harus ketika kita untuk menghadapi dunia yang semakin reachable, salah satu cara untuk kita bisa mengontrol diri kita adalah dengan berkesadaran. Betul. Gitu ya. Dan menurutku semua teknologi itu nggak ada yang salah. Oke, teknologi nggak ada yang salah. Oke, berarti perkembangan teknologi itu nggak ada yang salah. Jadi misalkan teknologi itu memudahkan manusia dan it's a good improvement, nggak ada yang salah. Yang salah adalah kamu menggunakan teknologi apa teknologi yang menggunakan kamu. Oke, that's the point sih. Itu.
Makanya perlu komunikasi yang aku awal tadi, komunikasi ke dirimu sendiri. Kamu itu digunakan atau menggunakan sih sebenarnya? Karena itu Oke. yang menjadi poinnya. Soalnya gini ya, kita nggak bisa menyalahkan zaman itu terus berkembang terus bergerak. Kayak misalkan Itu bukan suatu hal yang patut disalahkan sih ya betul, sebenarnya. Berarti tantangan kita di gini, perkembangan teknologi semakin berat semakin memudahkan urusan kita, tapi di sisi lain justru semakin menantang kesadaran Nah, kita untuk lebih itu tidak hanya tajam berlaku lagi. di teknologi, Oke. tapi berlaku di nuansa dan konsep-konsep kita Dan konsep-konsep di kita. dalam kepala. Konsep di dalam kepalamu itu semuanya itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar-benar salah. Nah, yang salah adalah kamu digunakan oleh konsep itu, bukan kamu menggunakan. Hmm. Jadi misalkan katakanlah kamu marah, Mm-mm. oke marah. Oke, contoh yang pas Contoh yang pas ya. menurutku. Kamu marah. Nah, kamu itu di saat marah itu kamu digunakan marah atau kamu menggunakan marah sebagai just expression with others gitu. Ya, ya, ya. Kalau kamu menggunakan marah, it's a correct choice gitu. Itu hal yang tepat. Karena kamu dengan sadar menggunakan marahmu. Kamu dengan sadar menggunakan HP-mu, kamu dengan sadar menggunakan teknologi-teknologi yang ada di sekitar. Sehingga ada gap atau tidak yang tadi kita bilang ya, ada gap perjuangan atau tidak berjuang atau malas-malas, itu baik-baik saja gitu. Ya, ya, ya. Karena we use the gap gitu, bukan gap use us Oke, tentang oke. hal apa gitu. Oke. Ya, ya. I see. Jadi dulu itu di waktu senggang orang-orang itu ya bersosial mungkin atau something like that. Tapi sekarang dia joget-joget atau dia Scroll itu yang bener-bener scroll itu loh. Nah, itulah yang dinamakan teknologi menciptakan manusia. Jadi teknologi menggunakan manusia. Sehingga manusia-manusia ini tidak sepenuhnya menyadari itu. Iya, itu mesti masalahnya. Sehingga ketika ada berita entah itu bad news or something yang nggak comfortable, yang kamu nggak nyaman, itu kamu impulsif aja untuk karena betul. kamu tidak menyadari bahwa kamu sedang digunakan teknologi. Istilahnya kemakan clickbait. dan itu sangat Betul. sangat banyak loh tanpa kita sadari. Misalkan katakanlah ada orang yang punya yang bikin status A gitu ya. Betul. Nah, itu kan di komen banyak orang. Karena secara impulsif dia memutuskan bahwa orang ini sifatnya seperti ini. Exactly. Ya, sehingga orang-orang seperti itu bukanlah orang-orang yang menggunakan teknologi. Exactly. Tapi teknologi yang menggunakan used mereka. by technology. Dan you know what? Kenapa kok informasi bad news atau sesuatu yang uncomfortable itu yang selalu algoritma suka? Why? Karena kita sedang digunakan teknologi. So mereka melihat kita sebagai sebagai pasar pasar produk yang orang-orang hampir di seluruh dunia, bahkan Indonesia aja lah. Di Indonesia itu kan banyak orang yang suka bad news daripada good news ya. Karena bad news itu menciptakan banyak emosi untuk karena bad news gini. Mudah memantik ya. Betul. Sehingga itu yang aku ngomong communication with yourself. Maksudnya komunikasi ini yang penting, karena kalau nggak gitu kita just kayak gini lah. Bad news itu it's okay karena itu fenomena. Iya nggak? Okay. Fenomena. But ketika bad news itu menggunakan kamu, it's not okay. Iya. Harusnya kita yang menggunakan bad news. Kita lo bisa menggunakan bad news dengan apa? Ya udah, aku tak improve untuk membenahi ini. Ya udah, aku tak. Maksudnya ada improvisasi, ada transformasi yang tercipta dari kita menggunakan secara sadar. Bukan kita yang digunakan. Kita itu lebih banyak dikendalikan oleh media menurutku ya. Iya, exactly. Karena media itu adalah satu-satunya. Ini konteksnya adalah minum dulu ya teman-teman. Iya. Lanjut. Entah itu media cetak, entah itu media sosial, entah itu media visual kayak televisi atau YouTube atau video. Semua itu mereka itu punya andil besar dalam mengendalikan situasi dari suatu wilayah menurut aku. Kayak misalnya Indonesia itu sangat mudah dikendalikan oleh media masanya, maksudnya media pemberitaan gitu loh.
Contohnya ketika pemilu misalnya, itu sangat banyak media yang akhirnya mengangkat isu tentang pemilu, akhirnya semacam efek domino, akhirnya secara meluas itu semua orang mengangkat isu yang sama gitu loh, seolah-olah sedang terjadi sebuah huru hara gitu loh. Padahal mungkin aslinya biasa aja, tapi karena ada pengaruh di sini, mungkin misalnya semacam penggiringan opini ya. Entah kalau mungkin di DKV juga dipelajari nggak sih kayak tapi nggak, disclaimer ya teman, nggak semua media, tapi hampir Oke, kebanyakan ya, media seperti itu. hampir Karena semua. beberapa media menurutku oke untuk ada ya, masih ada. masih ya. ada. Alhamdulillahnya masih ada. Kalau aku, maksudnya aku memandang kayak wah media, aku selalu menyalahkan media sih. Aku selalu menyalahkan media itu pasti yang salah ketika ada sebuah opini yang Karena terbentuk. apa ya? Media itu feeding us, memberi kita makan. Memberi emosi kita makan. Dan sehingga emosi kita timbul dan sebagainya, itu sesuai dengan harapan media-media. Exactly. Itu. Dan mereka punya power, mereka bisa reach out banyak orang, itu masalahnya di situ. Nah, itulah kenapa, makanya kembali lagi ke bahasan awal, itulah kenapa aku menyarankan untuk segera komunikasi dengan dirimu sendiri. Dengan diri sendiri pada dan akhirnya. Menumbuhkan beberapa kesadaran. Banyak pengetahuan yang tumbuh itu dari dalam, bukan dari luar sebenarnya. Jadi kelahiran ya, kalau kamu amati kehidupannya sebenarnya itu keluar dari dalam, bukan dari luar. Bayi itu kan keluar dari dalam, iya gak sih? Iya. Biji jadi pohon itu kan keluar dari dalam. Jadi kehidupannya sebenarnya itu di dalam sebenarnya. Makanya when we can communicate with ourselves, itu kita bisa menyadari banyak hal, pengetahuan yang justru di textbook dan beberapa banyak teknologi itu tidak ada. Tidak banyak orang yang membahas tentang inner self. Oh iya, betul. Inner self atau inner education. Mungkin bisa aku simpulkan seperti itu ya istilahnya. Jadi tidak banyak. Di next video kita akan membahas inner education dan inner self. Intinya di dalam video ini kita pengen menyajikan ke teman-teman bahwa kita itu harusnya itu menggunakan sesuatu hal dengan sadar, bukan sesuatu hal itu yang menggunakan kita. Yes. Nah, kuncinya ada di mana? Ada di komunikasi. Untuk menjawab setiap perkembangan zaman, untuk menjawab penderitaan, menjawab kemalasan, menjawab gap-gap yang tadi itu, menjawab motivasi diri yang kurang dan seterusnya. Itu soal kita, how to use it, kita menggunakannya itu seperti apa. Itu nggak salah, itu netral semua. Dan tadi juga yang aku garis juga tangkep adalah soal pengendalian diri itu ya, tentang inner self itu, self control. So bagaimana kita bisa menghadapi perkembangan dunia yang semakin meluas ini adalah dengan cara bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu ya. Mungkin next video kita akan bahas teknis-teknisnya, tapi seenggaknya di sini kita sudah ngefloor beberapa hal, beberapa pengetahuan. Terima kasih untuk yang udah nonton. Sampai ketemu lagi. Bye.